Harusnya selesai hari tahun ini. Kapan rencana pindahnya? Tahun ini, pokoknya tahun ini kepengennya harusnya pindah gitu, biar suasana baru di tahun depan, tahun yang baru ya suasana baru. Apa sih ini Pak yang spesial mungkin di rumah baru Pak? Nggak ada yang spesial, di rumah aja gitu. Cuman posisinya semuanya desain itu Wenda. Saya mah pokoknya kalau ditanya apa saya nggak paham. Saya cuma bagian bayar aja. Karena istriku kan suka banget sama aplikasi mainan yang nyusun rumah gitu loh. Apa sih ya pokoknya gitulah. Jadi yang nyusun sofa ini pokoknya yang ada di aplikasi gitu. Nah dia kepengen yang pas di rumah baru ini tuh dia yang tahu betul letaknya. Jadi sampai stop kontaknya di situ, terus dia stop kontaknya di sana, terus pokoknya di sini ini letak kalau kalian pada mau charger mau ini. Jadi dia tuh nggak mau rumah banyak kabel gitu, nanti sambungan kabel pakai perlen gitu dia nggak mau. Jadi dia mau bikin rumahnya sesuai dengan yang dia mau, ruangan-ruangan yang dia perlukan, yang dia butuhin, yang nggak dibutuhin nggak usah gitu. Jadi makanya kalau saya mah gue mau cuman kamar ini nih gitu. Jadi ya udah semuanya dia. Dan yang paling banyak dia sama anak-anak sih. Yang paling lama itu kan anak-anak ya. Bongkarannya tuh beda. Awalnya maunya gini, akhirnya rubah lagi. Awalnya mau gini, rubah lagi gitu. Jadi agak susah gitu. Makanya kemarin kan lama karena kita bangun basement kan, jadinya lama banget nungguin. Takutnya kan ada banjir, ada apa gitu. Jadi sekarang semuanya udah fix ya udah tinggal furniture aja gitu. Oh ada studio nggak di dalamnya? Nggak ada, pokoknya di rumah nggak kayak sekarang deh pokoknya. Pokoknya di rumah udah ya istirahat gitu. Ya paling teman-teman orang-orang yang tim yang vlog ya ada ruangan khusus sendiri buat mereka kerja ngedit dan yang lainnya gitu. Untuk kamar anak-anak sendiri ada konsepnya sendiri, tema-tema sendiri kan? Ada. Anak-anak ada tema-tema masing-masing. Onyo beda, Talia beda. Udah beda, udah bukan mereka yang dulu kan. Kalau mereka yang dulu kan udah masih anak-anak. Tapi kalau yang sekarang kasus apa lagi sih? jadi apa namanya? Masing-masing. Nah, lamanya itu di anak-anak gitu. Nah, kenapa akhirnya ada mau 2 tahun Mas, Mbak aku mau ngebangun ini lama. Dia pokoknya gue ngerasa kayak nggak kelar-kelar gitu. Jadi aku bilang sama Wenda, pokoknya nggak mau tahu tahun ini kelar nggak kelar, tinggal di situ. Ya. Apa? Wah lumayan deh. Udah 2 kali lipat dari biaya awal soalnya. Jadi udah lumayan lah gitu. Cuman kan menurut saya ya anak-anak seperti yang mereka mau ada. Nah terus saya bersyukur banget anak aku tuh tiga-tiganya kompak. Jadi nggak yang ini maunya cicinya, ini mau adiknya, ini mau kakaknya, enggak. Jadi semuanya kesepakatan. Salah satu contoh, ini udah jadi nih Mas, nih udah jadi. Akhirnya bongkar lagi 6 bulan lagi itu gara-gara anak-anak tiba-tiba minta lift. Bayangin gitu ya, lu bayangin gitu anak-anak minta lift. Bongkar lagi. Ini lagi gitu dan nunggu liftnya lagi. Datang ya. Aduh lama deh pokoknya. Gue sampai nggak ngerti, gue bilang gue untungnya sampai sekarang sih gue mau naik tangga juga masih kuat ya kan. Sekarang kan anak-anak sekarang kan capek ayah ini gitulah. Jadi ya saya kerja juga buat anak, buat istri ya nggak ada kata lain, saya jempol dong. Sip oke. Karena kalau saya ngomong nggak oke, mereka berempat udah kompak, saya cuma sendiri pasti saya kalah dong. Jadi ya saya udah oke aja. Jadi makanya saya bilang ini udah tahun cukup ya, pokoknya tahun ini harus selesai gitu. Perihal permintaan untuk kamar Onyo itu seperti apa Pak? Ya dia udah lebih banyak ke lemari gitu, dia banyak koleksinya. Dan terus ada beberapa yang harusnya dia kan banyak koleksinya dia nggak kepajang. Jadi aku bilang nyo kalau nggak dimainin juga buat apa kan sayangnya gitu. Jadi lebih baik nggak usah terlalu penuh tapi bagus. Tapi susah sih soalnya anak-anak udah ngubungin ke arsiteknya sendiri kan. Jadi misalnya ada waktunya Onyo nih konsultasi sama arsitek rumahnya kan. Jadi ditanya Onyo mau apa. Jadi kita tuh bener-bener nggak ikutan tuh antara dia maunya ada di sini lemarinya, ini di sininya. Jadi letaknya dikasih tahu. Nah nanti tim konsultan yang nanya nanti kalau di sini penuhan nanti Onyo nggak ada gerak loh, nggak ada ini loh gitu. Jadi dari tim sendiri. Nah Onyo tuh kasih tahu dia perlu buat ini gitu. Jadi walking closet itu juga dia kan beda gitu. Tania masih gabung, kamarnya pisah tapi toiletnya masih bareng, berarti akan masih berantem tuh ya kan. Jadi ya berbeda dari yang dia di sekarang gitu. Kalau sekarang kan masih anak-anak nih. Kalau di rumah yang sekarang tuh mereka udah menunjukkan kalau mereka tuh udah lumayan besar. Sampai request mau ada lampu-lampunya di atas kamarnya itu seperti apa? Enggak request tangga, pengen tangga yang kayak piano.
Jadi kalau diinjek lampunya nyala. Aku tuh kalau nggak ada orang lampunya nyala sendiri setan tuh yang jalan. Jadi deh pokoknya banyak maunya. Jadi aku sama anak-anak udah cukup 2 tahun ya. Ini nggak pindah-pindah. Kok iya kelamaan mbak. Jadinya tahun ini kan kita mau akhir tahun jadinya kan mau pergi nggak pergi lagi. Terus mau survei barang nggak bisa kan? Karena semua barang tuh nggak semuanya bisa dibeli. Jadi semuanya ngukur sesuai dengan ukuran rumah kan. Kalau furniture kan kalau beli kan udah jadi. Nggak sesuai yang kita mau nanti. Nah sisanya itu pasti akan ngerusak mata. Nah makanya Tania itu yang paling lama berdebat karena Talia masih pengen dalam kamarnya ada perosotan. Talia karena dia udah kelas 3 SD dia berdebat sama adiknya, emang nanti Tania dia nggak gede-gede, terus nanti kalau udah gede perosotan mau taruh mana, berantem lagi, break lagi konsultasi ya lanjut. Wah panjang deh pokoknya, udah seru banget ya, udah nggak bisa dikamerain pokoknya perdebatan mereka tuh nggak bisa dikamerain gitu. Jadi makanya kalau aku pokoknya ruangan sisa terakhir yang nggak dipilih sama mereka ya, karena saya juga nggak banyak di rumah kan, jadi buat saya juga ya buat apa juga gitu, gua nggak banyak di rumah juga, jadi biarin mereka lebih banyak di rumah. Mereka pengen ada tempat ini, kecuali kalau Onyo memang dia ada, Onyo Tania ya ada ruangan, kalau adiknya pada les nari, Onyo les vokal tuh ada ruangan khusus doang gitu aja. Koben ini kan Koben ada berita juga lagi nggak bagusnya lagi nggak live seperti itu jualan dagang gitu katanya merugikan UMKM yang tidak bisa melakukan seperti itu. Koben sendiri gimana sih? Nggak masalah, saya nggak merasa tersinggung sih soalnya, nggak yang ngotor-ngotorin jadi komen-komennya aja kan gitu. Kalau saya nggak merasa tersinggung karena mereka kan nggak tahu kronologinya ya gitu. Bagaimana saya nggak pernah, kalau untuk minyak saya punya sendiri soalnya, itu kan punya sendiri. Dimana ada satu pabrik yang saya prihatin di daerah lah gitu ya, di daerah itu dia datang ya mencoba untuk menawarkan and bla 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 gitu. Terus intinya ya saya nggak mau akuisisi, nggak mau ini, ya udah saya mainnya kamu kelola aja, saya beli aja rutin full, saya beli full, jadi lu produksi aja gitu, selamatkan banyak orang yang di dalam pabrik situ kan. Karena yang ngerasain mbak, saya tuh pernah punya mesin kalau nggak beroperasi tuh pasti rusak, itu pasti rusak. Jadinya saya beli semuanya, bahkan berita ini naik juga mereka yang ayah gimana, ya nggak apa-apa, gue mah nggak ngaruh karena tidak pernah yang namanya merugikan orang lain. Justru malah saya itu memberikan sama afiliat yang memang saya itu afiliator kan, afiliat ya, jadinya ibaratnya untuk semua yang pada punya produk dan yang lainnya ya kita bantu pasarin ya kan. Jumlah persentasenya juga sedikit kecil gitu, tapi kalau saya kenapa mau kayak begitu, karena saya bisa bekerja dari rumah untuk kerjaan dapat, anak-anak juga dapat gitu. Kalau tawaran kerjaan malam mah bohong mbak, kalau nggak ditawarin mah pasti ada, cuman anak saya tuh udah pada kritis banget kan, jadi saya pikir pertumbuhan mereka kan nggak bisa saya ulang 2 kali nih. Jadi saya nggak mau, saya tahu perkembangan mereka itu dari sosial media atau dari laporan susnya atau laporan dari istri saya kepengennya ya saya bisa bagi tugas sama Wenda itu ya dia kompak solid gitu. Makanya ada yang itu rame ya biasa aja sih, kalau saya nggak ngerasa, karena kalau masalah kepedulian yang gak usah diajarin, saya sudah jauh lebih memiliki rasa kepedulian, rasa memiliki atau rasa menjaga karyawan, orang yang bekerja dan lainnya. Saya sudah jauh punya rasa empati sebelum mereka berbicara seperti itu kan ya. Makanya kalau saya bilang gini, orang kan gampang banget main asal bicara, tapi mereka nggak pernah berpikir sebenarnya gitu. Makanya kalau gue bilang, oh enggak, gue nggak ngerasa itu, karena gue ngerasa ya memang gue lagi ada satu brand yang gue punya, dan terus ini pabrik yang menurut gue banyak manusia yang bekerja di dalamnya dan harus diselamatkan. Jadi makanya tugasnya sebenarnya dari sini, ini pemerintah jangan tukang ngegoreng-goreng berita, ya nggak? Ya, semua pada mati kelaparan, pada kayak ini, jangan, bukan tugas artis, ya tugas pemerintah untuk ngurusin, gitu. Makanya pada asik-asikan pada debat, nah abis sidang tuh pada makan enak lah tuh di ruangan. Jadi buat saya gini, jangan jadikan akhirnya semua masyarakat menjadi kritik, ya menjadi apa ya, kritikus ya istilahnya, jadi mengkritik negara sendiri gitu. Toh nyatanya saya ada salah satu restoran, saya punya restoran di luar negeri juga, oh jauh berbeda. Nanti mulut saya yang tadinya diam kecep jadinya runcing gitu ya, untuk berbicara hal ini. Nah apalagi untuk mereka-mereka yang asik berkomentar, terus mereka nggak mengeksekusikannya so peduli, tapi nggak ngelakuin hal apapun untuk negara ini gitu. Jadi buat saya gini, nggak lah,
gue nggak ngerasa sih, jadi gue ya cuek aja ngomongin minyak, gula. Oh syukurnya puji Tuhan ya, saya ketika udah minyaknya udah berjalan ya mereka menawarkan, Mas Ruben mau nggak, ini saya ada gula gini. Iya oke. Saya itu untuk pelaku usaha yang memang besar potensinya, saya pasti akan ngomong ya yang kayak gini harus diselamatkan, karena mereka dari daerah yang mesinnya udah ada, semuanya udah ada, terus mereka nggak bisa melakukan jualan dengan baik gitu karena kalah dengan kompetitor yang besar. Lah apalah kami sebenarnya ya, cuman ibaratnya meyakinkan orang ini. Tapi kan ini saya bukan model, bukan afiliator, tapi saya yang meminta untuk teruskan pabriknya, jalani, orang yang bekerja jangan ada yang dikurangi, semuanya jalan. Ya, oh ini adalah saya terus ambil produk Anda. Produk kamu saya ambil. Dia datang saya di mana di saat saya lagi istirahat di villa. Terus dia lewat tim saya minta dikenalin ini. Jadi saya datang, saya terima dengan lapang hati gitu ya. Oh iya mereka baik banget. Dan terus usaha yang menurut saya ini punya potensi. Jadi negara juga jangan hanya membesarkan brand-brand yang besar. Justru yang kecil-kecil yang kayak gini nggak pernah kedengeran kan namanya kalau bukan si artis yang mempromosikan gitu. Jadi buat saya gimana ya caranya? Ini pembicaraan yang abu-abu. Si benar yang akan ngerisi dirinya benar, yang si salah kayak ngerasa terpojoki gitu. Tapi buat saya gini, jangan asal bicara, jangan asal mau menjadi pembela atau menjadi pahlawan untuk situasi yang ringkih buat saya. Jadi lakukan dulu. Sebelum lu membela orang lain, lu sudah lakukan apa untuk negara ini gitu. Gue nggak bisa ngelakuin apa-apa. Gue nggak bisa menjangkau semua orang banyak, tapi gue bisa, yang gue selamatkan ya orang-orang di sekitar gue dulu, orang yang bekerja. Tapi orang-orang yang menurut gue ini bukan tugas artis, ini tugasnya pemerintah untuk ngurus. Tanah Abang kosong, artis disalahin. Ini disalahin. Nah, sekarang ya stop, kalau teknologinya semakin canggih ya jangan masuk ke Indonesia. Kita pokoknya maunya SMS-an, nggak mau WhatsApp-an, ya gitu aja lah. Ya gampang. Sekarang maaf nih, aplikasinya disalahin, ini disalahin loh. Bukan itu, sebenarnya membuka banyak peluang gitu. Untuk semuanya, keluarga dapet, usaha dapet, jadi dapet gitu. Jadi si pabrik juga menghubunginya langsung, dan si reseller mungkin ada sesuatu yang mesti mereka turunin lagi harganya. Sekarang nih kita nih ya, ini gue mah jujur aja teman-teman nih ya, amani negara, kita dipaksa hidup di tengah padang gurun, tau nggak? Ya gak? Semuanya naik, semuanya sulit, semuanya diproses, semuanya gila-gila diperiksa ya. Tapi ya kita nggak dikasih kebebasan gitu. Ini mah saya jujur aja sebagai orang yang punya usaha yang bener-bener, ini mah gue celotehan gue udah halus banget nih gitu, udah halus, udah tertata enak. Tapi kadang-kadang kalau ngelihat gerem, udah lu pada sibuk-sibuk pada negara ini. Gue memang bukan pahlawan yang membela zaman, enggak. Tapi maksud gue gini, lu nggak usah nyelamatin orang lain dulu, lu selamatin di sekeliling lu dulu gitu. Nah yang kayak begini digoreng sama berita, lu bukan mikirin yang lain tuh ya. Para pejabat korup ini lu pada mikirin apa? Hah? Artis jadi kambing hitam dari aplikasi. Artis itu paling sasaran empuk untuk jadi headline ya berita. Semoga teman-teman juga tidak menaikkan headline yang menggiring sebuah opini gitu. Karena gue ngerasain sendiri bagaimana teman-teman selebriti juga ya, mereka berjuang untuk para UMKM gitu loh. Bahkan banyak di antara mereka yang mana produknya, yuk sini gitu. Ya ilah, kalau teman-teman tahu nih siapa yang pernah main di aplikasi itu, persentasenya kan komisinya gede apa enggak coba? Ya. Jadi emang berapa sih komisinya? Gue tuh sampai ngakak gitu. Gila ya, dia udah kaya, udah kayak gini. Ini bukan kaya dan miskinnya, tapi yang ditanya adalah bagaimana lu peduli sama situasi yang lagi terjadi dan lu langsung action. Ya, ini asik bikin konten untuk viewer. Asik pada ayo loh, yang penting naik view-nya. Ayo yang penting naik ini, ya udah. Akhirnya kegoreng beritanya. Ya gue tidak perlu menghindari teman-teman karena ngapain, gue produk juga gue sendiri. Itu pabrik juga ibaratnya saya itu sampai netesin air mata ketika melihat banyak orang yang bekerja di pabrik itu kembali aktif. Mereka semua aktif, wah, bagian pengolahannya, bagian ini semuanya aktif. Jadi buat saya gini, saya cuman secuil di dunia ini gitu ya, secuil. Tapi minimal ketika saya rasa saya sanggup membantu, mulut saya nggak ngomong enggak. Iya gitu. Tapi saya akan jujur kok, nggak bisa gue, ya gue nggak bisa. Sama kayak teman-teman, kalau gue lagi buru-buru, emang gue buru-buru. Kalau gue ada waktu ya gue ada waktu. Jadi gue pengen jadi orang yang apa adanya. Yang orang yang suka sama gue ya dia akan suka, yang nggak suka sama gue ya tetap aja nggak suka gitu ya. Makanya